Pemirsa, buka mata, buka hati, insya Allah akan membuka mata dan hati kita bahwa Islam itu indah. Islam itu karomah dan Islam itu agama rahmatan lil alamin. Hari ini kita akan membahas tentang mencari nama anak lewat primbon menurut Islam, ketentuan pemberian nama anak dari Islam, serta bagaimana mencari nama yang sesuai dengan syariat. Di mana semuanya akan kita bahas dengan menarik dan insya Allah syarat akan manfaat. Hanya di Buka Mata, Buka Hati. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama menurut kepercayaan beberapa orang, primbon menjadi salah satu rujukan dalam menentukan jalan hidup, salah satunya mencari arti nama. Jika kita percaya pada primbon akan arti nama, itu artinya sama dengan mempercayai pada seorang dukun, karena primbon sejatinya buatan manusia yang sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Perlakuan tersebut termasuk pada syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya primbon mengandung bahaya besar karena bisa membawa kita pada syirik yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Bagi sebagian orang, primbon merupakan hasil meditasi dan perenungan yang bisa memberi makna pada nama dan hampir mendekati kebenaran. Padahal arti nama tersebut merupakan hasil karangan manusia. Seorang yang cukup pandai merangkai kata sehingga bisa membuat orang yang membacanya tertarik bahkan percaya terhadap apa yang ditulisnya. Segala yang tertuang dalam primbon seolah bisa dilihat, didengar, dan dirasakan. Jika kita membaca primbon, kita akan melihat betapa indahnya arti nama tersebut. Padahal sebenarnya arti nama yang tertuang tidak lebih dari sekedar kepribadian manusia secara umum. Jika sudah mempercayai primbon, maka orang tersebut sudah menjadikan primbon sebagai pegangan hidup. Padahal pegangan hidup setiap muslim adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bisa dipastikan primbon tidak akan membawa manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sementara Al-Quran akan menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat jika kita memahami isi dan menjalankan semua perintahnya, serta menjauhi semua larangan yang ada di dalam Al-Quran. Primbon akan menjadi sangat berbahaya jika iman dan pengetahuan kita terhadap agama lemah. Kita akan dengan mudah terbawa arus dengan apa yang tertulis dalam primbon. Bukan hanya membawa kita kepada syirik, meyakini primbon arti nama akan membuat kehidupan siapapun di dunia ini menjadi sia-sia. Semakin dalam kita mempelajari primbon, maka kita akan semakin penasaran dan menjadikan setiap langkah dibandingkan dengan apa yang tertulis dalam primbon. Misalnya saja ketika arti nama seseorang ternyata persis dengan apa yang ada dalam primbon, maka kita menjadi penasaran untuk melihat nama yang lain dan menyesuaikannya dengan apa yang ada di dalam primbon. Pekerjaan tersebut sudah pasti membutuhkan waktu dan itu menjadikan waktu yang kita miliki menjadi sia-sia karena tidak dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembuat primbon juga seperti sedang membuat tipu daya bagi para pembacanya. Mereka akan menuliskan sesuatu termasuk arti nama dengan dihubung-hubungkan dengan kejadian sehari-hari. Mencari pembenaran, mengaitkannya dengan kejadian hampir serupa dengan kejadian masa silam, sedang berlangsung dan mengira-ngira apa yang akan terjadi tanpa pernah mengetahui yang sebenarnya akan terjadi. Bahkan mereka akan memasukkan sesuatu yang dianggap aneh dengan nasib manusia di masa depan. Padahal semua itu hanya kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski sering tak masuk akal, banyak di antara kita yang percaya pada primbon. Karena itulah pembuat primbon atau yang mempraktekannya tetap banyak di muka bumi. Bahkan semakin berkembang mitos tentang ramalan nasib, hingga lahir berbagai macam cara seperti yang dihubungkan dengan arti nama, tanda dalam tubuh, berdasarkan mimpi, bentuk wajah, garis tangan, hingga cara-cara tipu daya lainnya. Untuk meyakinkan tipu daya yang dikatakannya, maka dibuatkanlah buku primbon. Sangat jelas kalau primbon bukanlah warisan Islam, sehingga yang tertuang di dalamnya seperti arti nama, keberuntungan atau apapun itu, tetap tidak layak untuk dipercaya. Jika kita tetap mempercayainya, maka kita termasuk orang-orang yang syirik. Dan itu merupakan kezaliman yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar.
Quran Surat Luqman ayat 13. Surat tersebut menegaskan bahwa syirik merupakan kezoliman yang paling zolim, sementara tauhid adalah keadilan yang paling adil. Dan syirik adalah hal yang paling bertentangan dengan tauhid, maka syirik sangat bertentangan dengan keadilan menurut syariat Islam. Jika kita masih mempercayai primbon, maka kita tidak akan ada bedanya dengan orang-orang zaman jahiliyah atau zaman kegelapan. Yang paling utama agar kita tidak terpengaruh dengan primbon, termasuk yang menerangkan arti nama adalah meyakini bahwa tidak ada seorang pun manusia yang mengetahui masa depan orang lain, karena satu-satunya yang maha tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menerangkan dalam ayat lain bahwa Dia tidak akan memberitahukan kepada manusia tentang masa depan kehidupannya kecuali hanya kepada Rasul yang diridhoinya. Bahaya dari primbon termasuk mempercayai arti nama, yakni bisa membawa kita ke jalan yang diharamkan agama. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mendatangi seorang peramal lalu mempercayai apa yang diramalkan, maka ia telah kufur terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang jelas, sebagaimana disebutkan oleh hadis tadi, mempercayai ramalan akan menyebabkan seseorang jadi kufur dan tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tidak terjerumus pada kesesatan yang dibawa dalam sebuah ramalan yang bisa membuat kita menjadi orang yang syirik. Amin ya robbal alamin. Buka mata, buka hati.